Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata kuliah Praktikum Akuntansi Biaya. Nah, pertemuan kali ini ada tugas untuk bab 4, yaitu metode harga pokok proses. Nah, kasus yang saya sediakan di sini yang harus Anda kerjakan nanti ada dua kasus. Nah, pertama akan saya jelaskan dulu tentang kasus PT Buana Multi Semen. PT Buana Multisemen merupakan perusahaan penghasil berbagai jenis semen. Salah satu produk utamanya adalah Portland Composite Cement (PCC). Perusahaan menggunakan perhitungan biaya berdasarkan proses. Data yang berkaitan dengan operasional tahun 2015 adalah sebagai berikut. Nah, jadi di sini sudah ada data tentang biaya-biaya atau kegiatan-kegiatan operasional yang terjadi pada tahun 2015 ya. Jadi di sini perhitungannya adalah dalam sak atau sak semen itu ya. Nah, untuk jumlah sak yang diproses selama periode berjalan di situ ada 11.299.252 sak. Nah, sedangkan jumlah yang sudah selesai atau yang sudah jadi dan ditransfer ke gudang ya ada 10.987.338 sak. Sedangkan persediaan sak pada persediaan akhir atau untuk produk dalam proses akhir ya dengan persentase biaya bahan baku 100% dan biaya konversi 80%, yaitu ada 311.914 sak semen. Nah, untuk biaya yang dibebankan selama periode berjalan ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Masing-masing dengan rincian sebagai berikut nih ya. Ada untuk bahan baku 8.952.937.639 rupiah. Tenaga kerja ya 372.813.353 rupiah. Dan biaya overhead pabrik sebanyak biaya yang terjadi selama periode tersebut adalah 827.131.535 rupiah. Nah, jadi ini adalah data-data yang terjadi selama periode operasional tahun 2015. Nah, kemudian tugas yang harus Anda kerjakan di sini, yang pertama berdasarkan informasi di atas, Anda diminta untuk mencatat ke dalam jurnal atas biaya yang dibebankan ke Departemen Produksi, kemudian transfer produk ke gudang, dan produk dalam proses pada periode akhir. Dan yang kedua, membuat laporan biaya produksi pada masing-masing Departemen Produksi pada tempat yang telah disediakan. Nah, tempatnya di lembar kerja sudah saya sediakan di sini ya. Yang pertama ini adalah untuk jurnal, sudah ada tempatnya, silahkan Anda buat jurnal-jurnalnya. Di sini sebenarnya sudah ada dibantu dengan keterangan ya untuk jurnal apa saja yang terjadi di transaksi yang terjadi pada PT Buana Multisemen tersebut selama periode tersebut ya. Ini sudah ada tempatnya, silahkan Anda tinggal isikan jurnal yang terjadi. Oke. Kemudian untuk laporan biaya produksi, ya, laporan biaya produksi di Departemen Produksi, kebetulan di sini berarti hanya satu departemen saja ya. Maka laporan biaya produksinya juga hanya di satu departemen, Departemen Produksi. Nah, jadi di sini untuk laporan biaya produksi di sini bisa Anda sesuaikan dengan contoh yang nanti ada di buku Mulyadi ya pada halaman pada halaman 71. Jadi di situ juga sudah ada contohnya apabila pekerjaan atau pembuatan laporan biaya produksi untuk metode harga proses
yang melewati hanya satu departemen produksi saja. Ya, di situ jadi kalau schedule produksi ini di contoh yang ada di buku Mulyadi itu istilahnya adalah data produksi. Jadi berapa unit barang yang diproses. Nah, totalnya kan tadi sudah ada ya di informasi di soal, tinggal silakan Anda masukkan mana yang produk jadi, mana yang dalam prosesnya, totalnya berapa, apakah sama dengan produk yang proses di awal dan hasil akhirnya. Kemudian untuk pembebanan biaya. Nah, ini kalau di buku Mulyadi itu laporan biaya produksinya istilahnya adalah biaya yang dibebankan. Nah, Nah, ini tapi kalau modelnya, model laporan biaya yang dicontohkan di buku Mulyadi, itu bentuknya langsung ke total dan berapa kilogram unitnya. Sedangkan kalau di lembar kerja ini nanti silahkan Anda bisa isikan seperti contoh untuk pembuatan harga pokok produksi persatuan yang ada di halaman 70 di buku Mulyadi. Ya, tadi silahkan Anda sesuaikan saja, angka-angkanya tinggal dimasukkan. Kemudian yang ketiga di sini item tentang pertanggungjawaban biaya. Nah, kalau di laporan biaya produksi yang dicontohkan di buku Mulyadi itu istilahnya adalah perhitungan biaya. Ya, jadi nanti eh, tinggal tinggal Anda sesuaikan saja ya dengan yang ada di contoh. Cuman hanya bedanya hanya pada istilahnya saja, tapi kurang lebihnya untuk pembuatannya masih sama, tidak ada yang berbeda. Gitu ya. Nah, ini untuk soal nomor 4.1 ya. Jadi kalau yang titik 4.1 ini latihannya hanya untuk satu departemen produksi saja. Nah, berbeda dengan latihan soal 4.3 yaitu PT Zeta Kreasi Utama. Untuk PT Zeta Kreasi Utama ini nanti dalam proses produksinya melalui dua departemen. Nah, mari kita baca dulu untuk soalnya, yaitu PT Zeta Kreasi Utama adalah perusahaan manufaktur yang khusus memproduksi matras karakter, ya, berbagai macam untuk anak-anak. Matras tersebut berukuran panjang 2 meter dan lebar 120 cm. Bahan baku matras tersebut adalah kain velboa dan kapas sintetis. Proses produksi dilakukan melalui dua departemen. Yang pertama yaitu departemen pemotongan yang membuat pola dan selanjutnya pemotongan kain. Eh, Kemudian dan departemen penjahitan untuk departemen kedua adalah departemen penjahitan yang menjahit kain dan memasukkan kapas sintetis ke dalam matras tersebut serta penambahan aksesoris lainnya. Selanjutnya disimpan ke gudang. Perusahaan mampu membaca peluang dengan baik sehingga mengalami perkembangan secara signifikan. Berikut adalah informasi yang berhubungan dengan operasional pada Departemen Pemotongan dan Departemen Penjahitan selama bulan September 2015. Nah, ini sudah ada keterangannya ya. Yang untuk yang bagian atas ya, jumlah-jumlah di sini adalah untuk jumlah-jumlah proses produk yang masuk ke dalam proses, kemudian yang masuk jumlah yang diterima dari departemen sebelumnya ini adalah yang perpindahan dari departemen pemotongan dan penjahitan. Jumlah yang ditransfer ke gudang atau ke departemen selanjutnya berarti di sini untuk masing-masing ada ya. Nah, ini sampai ke persediaan akhir ini adalah untuk produk dalam proses ya. Nah, untuk departemen pemotongan masih 15 dan di departemen penjahitan masih 10 dengan masing-masing prosentase penyelesaian. Ya, nanti silakan untuk melakukan perhitungannya disesuaikan untuk masing-masing departemen. Kemudian untuk biaya yang timbul baik di departemen pemotongan maupun departemen penjahitan ya, ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik dengan masing-masing angka di sini sudah disediakan. Nah, tugas yang harus Anda kerjakan berdasarkan informasi di atas adalah Anda diminta untuk mencatat ke dalam jurnal atas transaksi yang terjadi selama bulan September 2015. Mulai dari pembebanan biaya produksi dari Departemen Pemotongan ke Departemen Penjahitan sampai dengan penyimpanan produk di gudang. Nah, ini untuk jurnal ya bisa Anda sesuaikan ya dengan contoh yang ada di buku Mulyadi. Ya, itu kalau untuk dalam apa?
Metode harga pokok proses melalui dua departemen, ya, atau lebih dari dua departemen itu contohnya ada dari halaman 73 sampai 79. Nah, jadi silahkan untuk mengerjakan tugas-tugas yang diminta di sini ada mengenai jurnal transaksi dan membuat laporan biaya produksinya per departemen tersebut bisa Anda cocokkan langkah-langkah stepnya sesuai dengan contoh yang ada di buku Mulyadi. Dari halaman 73 sampai halaman halaman 79. Plus untuk jurnal-jurnalnya juga sudah ada contohnya, laporan biaya produksinya juga sudah ada. Nah, untuk mengerjakan tugas 4.3 ini sudah ada lembar kerjanya juga, baik untuk jurnal, ya, ini adalah untuk jurnal-jurnalnya, sudah ada keterangannya juga. Kemudian, ya, dan sampai di sini ya, semua sudah disediakan. Kemudian termasuk untuk laporan biaya produksi di masing-masing departemen. Kebetulan di sini ada dua departemen ya, departemen pemotongan dan departemen penjahitan. Ini mohon maaf untuk typo ya, saya ada typo dalam apa namanya pembuatan lembar kerjanya ini. Jadi mohon dimaafkan. Nah, masing-masing apa namanya laporan biaya di sini ya, baik untuk departemen pertama atau departemen pemotongan maupun departemen penjahitan ya juga sudah disediakan semua tempat-tempatnya, tinggal Anda sesuaikan angkanya dimasukkan sesuai per departemennya ya. Jangan lupa jangan sampai nanti Anda salah asumsi ya. Untuk pengerjaannya bisa dicocokkan dengan contoh yang di buku lagi. Oke, sekian penjelasan saya untuk soal-soal yang harus Anda kerjakan di bab 4 ini. Semoga penjelasan sederhana ini bisa membantu Anda dalam mengerjakan tugas ya. Perhatikan waktu pengumpulan tugasnya, jangan sampai terlambat, jangan sampai ada kesalahan dalam pengiriman tugas. Oke, sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.